Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 3 yaitu tentang osmosis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Wismi Navia NIM 130. Saya Lutfina Daresta dengan NIM 132. Saya Diayu Pamela dengan NIM 135. Saya Devia Perlianalita NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu sistem osmotik. Osmosis adalah pergerakan air dari suatu tempat ke tempat lain dengan melintasi membran semi-permeable atau selectively permeable. Pergerakan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua larutan yang dipisahkan oleh membran tersebut yang disebut dengan tekanan osmosis. Sel tumbuhan memiliki banyak membran yang bersifat semi-permeable. Artinya, membran tersebut hanya dapat dilalui oleh air dan beberapa senyawa berukuran kecil tak bermuatan. Jadi, senyawa besar seperti protein dan juga glukosa itu tidak bisa melewati membran semi-permeable. Membran semi-permeable adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Setiap sel hidup merupakan sistem osmotik. Jika sel ditempatkan dalam larutan yang lebih pekat atau hipertonik terhadap cairan sel, air dari dalam sel akan terhisap keluar sehingga menyebabkan sel mengkerut. Peristiwa ini disebut dengan plasmolisis. Sedangkan jika sel ditempatkan di larutan yang lebih encer atau hipotonik, maka air dari larutan akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan menjadi lebih keras. Nah, ini adalah contoh dari plasmolisis. Jadi, karena sel ini ditempatkan dalam larutan yang lebih pekat atau hipertonik, sel ini akan menjadi mengkerut. Sedangkan kalau ini adalah sel yang diletakkan di larutan yang hipotonik, jadi air dari larutan tersebut akan masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua adalah komponen potensial air. Komponen potensial air itu terdiri dari 3, yaitu potensial osmotik, potensial tekanan, dan juga potensial matriks. Namun karena potensial matriks ini bernilai sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Yang pertama adalah potensial osmotik. Lambangnya seperti ini. Potensial osmotik atau potensial linarut ini adalah besarnya potensial kimia yang terjadi karena adanya zat-zat terlarut. Lalu ada potensial tekanan, lambangnya seperti itu. Timbul karena adanya tambahan tekanan dan sama dengan tekanan nyata di bagian sistem tertentu. Gaya tekan dari dinding sel yang membatasi masuknya air ke dalam sel disebut sebagai potensial tekanan. Dalam suatu sistem sederhana yang bersuhu tetap, potensial air dihasilkan dari gabungan sejumlah kekuatan yang berlawanan, yaitu potensial tekanan dan juga potensial osmotik. Potensial tekanan ini dia bersifat positif dan potensial osmotik ini bersifat negatif. Jadi disebutkan di sini adalah gabungan dari sejumlah kekuatan yang berlawanan. Nah, dari hal tersebut bisa diambil rumus seperti ini, yaitu potensial air sama dengan potensial osmotik ditambah dengan potensial tekanan. Potensial tekanan dapat bernilai sembarang. Pada tekanan atmosfer, potensial tekanan bernilai 0. Naiknya tekanan menghasilkan nilai positif, sedangkan tegangan-tegangan yang terjadi menghasilkan nilai negatif. Tekanan pada umumnya bernilai positif pada makhluk hidup, namun sering bernilai negatif pada unsur mati seperti silem atau pada tanah. Potensial osmotik selalu bernilai negatif atau 0 pada air murni. Unsur terlarut yang ditambahkan dapat menurunkan potensial air sampai di bawah potensial air murni. Yang ketiga yaitu pengenceran. Saat air berdifusi melintasi membran pada sistem yang sebenarnya, air itu tidak hanya menyebabkan naiknya tekanan, tetapi juga mengencerkan larutan. Sehingga potensial osmotik dalam larutan meningkat dan tekanan yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan berkurang dibandingkan dengan potensial osmotik awal. Pengenceran potensial osmotik dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, potensial osmotik 1 yaitu potensial osmotik sebelum pengenceran. Volume 1 yaitu volume sebelum pengenceran. Potensial osmotik 2 yaitu potensial osmotik setelah pengenceran. Dan V2 yaitu volume setelah pengenceran. Yang keempat yaitu membran. Membran sangat beragam, tetapi osmosis terjadi tidak menghiraukan bagaimana fungsi membran tersebut. Sepanjang pergerakan linarut atau zat terlarut
lebih dibatasi dibandingkan dengan pergerakan air. Membran bisa berupa satu lapis bahan yang lebih mampu melarutkan pelarut daripada partikel inarut, sehingga melewatkan lebih banyak molekul pelarut daripada partikel inarut. Selanjutnya yaitu poin kelima, mengenai mengukur komponen potensial air. Dalam buku Fisiologi Tumbuhan Jilid 1 Salisbury, dikatakan bahwa untuk mengukur komponen potensial air harus dilakukan beberapa percobaan terlebih dahulu. Maka dari itu, pada kali ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai beberapa percobaan untuk mengukur komponen potensial air. Yang pertama yaitu metode volume jaringan. Pada metode volume jaringan, dilakukan dengan cara memasukkan sampel jaringan yang diinginkan yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa cairan dengan ragam konsentrasi yang diketahui, biasanya menggunakan larutan sukrosa, sorbitol, manitol, dan lain-lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur potensial air pada sel tanaman. Pada percobaan ini dapat membuktikan adanya perbedaan antara potensial air jaringan dan potensial air larutan. Selain itu, percobaan ini membuktikan adanya osmosis pada sel tanaman. Kemudian ini adalah percobaan dari metode volume jaringan. Ada yang harus dipersiapkan yaitu kentang. Kentang itu dipotong dengan ukuran yang sama. Kemudian kentang itu akan diberikan perlakuan yang berbeda. Pada yang teman-teman bisa lihat di slide, itu dilakukan tiga perlakuan yang berbeda. Pada gelas A, tanaman kentang dimasukkan ke dalam larutan gula 30%. Pada gelas B, kentang dimasukkan ke dalam larutan gula 5%. Lalu pada gelas C, kentang dimasukkan ke dalam air suling. Nah, pada metode volume jaringan ini, untuk mengetahui komponen potensial air, itu melalui perbedaan volume tetap. Volume tetap itu adalah beratnya. Jadi akan diukur berat kentang sebelum dilakukan percobaan sama setelah dilakukan percobaan. Itu akan membuktikan bahwa apakah potensial air itu ada seperti itu. Dan bagaimana pengukuran potensial air? Setelah kentang dimasukkan ke dalam gelas untuk waktu beberapa lama, bisa 15 menit, 30 menit, atau 60 menit, setidaknya bisa dilakukan osmosis. Tetapi untuk waktu yang lebih lama itu biasanya kita dapat mengamatinya lebih enak karena perubahan antara tiga perlakuan yang berbeda itu terlihat dengan jelas. Percobaan ini didapatkan bahwa kentang pada gelas A ternyata memiliki berat yang lebih ringan daripada sebelumnya. Jadi kentang pada gelas A ini mengalami plasmolisis sehingga berat kentang sebelum dilakukan percobaan itu lebih berat daripada kentang setelah percobaan. Karena kentang mengalami plasmolisis. Ketika kentang mengalami plasmolisis, maka cairan yang ada di dalam jaringan kentang itu akan keluar menuju ke larutan. Karena larutannya pekat, akan menyerap larutan yang ada di dalam kentang. Maka dari itu larutan di dalam kentang akan keluar sehingga kentang mengalami plasmolisis dan kentang mengalami penurunan berat. Hal ini membuktikan bahwa potensial air yang ada di dalam kentang itu lebih tinggi daripada potensial larutan gula 30%. Karena potensial air itu adalah kemampuan atau energi air untuk berpindah tempat. Berarti air yang di kentang tadi dia yang bergerak menuju ke larutan. Maka dari itu potensial air dalam kentang itu lebih tinggi daripada potensial larutan gula 30%. Kemudian kita akan membahas tentang hasil percobaan pada gelas B. Pada larutan gula 5%, setelah beberapa jam atau beberapa menit, didapatkan bahwa kentang itu sedikit lembek dan tidak terlalu keras. Hal itu disebabkan karena kentang juga mengalami plasmolisis. Cairan dalam kentang keluar menyatu dengan larutan gula 5%. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa potensial air dalam kentang itu lebih tinggi daripada potensial larutan gula 5%. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa
Potensial air adalah energi atau kemampuan air untuk berpindah tempat. Jadi kemampuan air dalam jaringan kentang ini berpindah tinggi karena bisa berpindah tempat ke menyatu dengan larutan gula 5%. Ini juga disebabkan karena kepekatan ya, perbedaan konsentrasi. Karena larutan gula 5% itu konsentrasinya lebih pekat daripada cairan yang ada di dalam sel. Maka dari itu larutan menyerap cairan yang ada di dalam sel dan sel mengalami plasmolisis. Dan didapatkan juga hasilnya bahwa terdapat perbedaan berat. Ternyata setelah ditimbang, berat kentang ini lebih ringan daripada sebelum dilakukan percobaan. Selanjutnya kita ke air suling. Nah, pada air suling ini ternyata didapatkan hasil bahwa kentang itu memiliki bentuk yang keras dan kaku. Hal itu dikarenakan karena cairan yang ada di dalam jaringan kentang itu menyerap air suling. Karena konsentrasi cairan di dalam kentang itu lebih pekat daripada konsentrasi air suling. Maka dari itu, jaringan menyerap air dari air suling, sehingga menyebabkan tekanan turgor di dalam jaringan kentang itu semakin membesar. Maka dari itu, kentang menjadi kaku. Ternyata setelah ditimbang, berat kentang yang diberi perlakuan air suling itu lebih berat setelah percobaan. Jadi itu beratnya lebih, jadi pada percobaan air suling, kentang itu memiliki volume yang lebih berat daripada sebelum dilakukan percobaan. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa potensial air larutan lebih besar daripada potensial larutan pada jaringan. Metode selanjutnya yaitu metode Chardakov. Pada tahun 1948, seorang ilmuwan Rusia bernama V.E. Chardakov menciptakan sebuah metode yang efisien untuk menentukan larutan uji yang tidak berubah konsentrasinya. Tujuan dari metode Chardakov adalah untuk menentukan larutan uji yang tidak berubah konsentrasinya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana metode Chardakov itu dilakukan. Ini untuk membuktikan bagaimana potensial air itu ya. Kemudian cara kerjanya. Pada metode Chardakov, tabung uji yang berisi larutan dengan konsentrasi bertingkat diberi sedikit warna dengan cara melarutkan sedikit kristal zat warna seperti metilen biru. Lalu, sampel jaringan juga dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi larutan dengan konsentrasi setara tetapi tanpa zat warna. Dibiarkan selama 5-15 menit untuk melakukan pertukaran sejumlah air tertentu. Atau bisa dikatakan bahwa untuk mendiamkan tabung yang berisi jaringan 5-15 menit untuk melakukan osmosis. Setelah itu sampel jaringan diangkat. Kemudian teteskan dengan larutan yang setara tadi ke dalam tabung. Jadi tadi tabung yang memiliki konsentrasi bertingkat ada 0,05 molal, 0,10 molal, 0,15 molal diberi jaringan, bisa jaringan daun atau jaringan umbi dan lain-lain. Kemudian pada jaringan itu nanti akan diberikan larutan untuk mengetahui bagaimana sih potensial air pada tabung tersebut. Nah, akhirnya diketahui bahwa hasil percobaan dari metode Chardakov itu ada 3. Yang pertama, jika tetesan berwarna tadi mengambang, maka larutan perendam jaringan tadi telah menjadi lebih pekat, menandakan jaringan telah menyerap air. Hal tersebut menandakan bahwa jaringan memiliki potensial air yang lebih rendah daripada larutan awal. Kemudian, jika tetesan tenggelam, maka larutan menjadi kurang pekat, karena larutan telah menyerap air dari jaringan. Maka menandakan bahwa larutan memiliki potensial air yang lebih rendah daripada jaringan awal. Jadi jaringan itu yang memiliki potensial air lebih tinggi, sedangkan larutan memiliki potensial air lebih rendah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa potensial air adalah kemampuan atau energi air untuk berpindah tempat. Jika airnya yang dari jaringan itu berpindah, maka dari itu
potensial air jaringan itu lebih tinggi daripada larutan. Kemudian hasil percobaan yang ketiga adalah jika tetesan berdifusi atau bercampur, maka tidak ada perubahan potensial air. Potensial air larutan dengan air di dalam jaringan tadi adalah sama. Mengukur komponen potensial air yang selanjutnya yaitu tekanan. Umumnya tekanan dihitung setelah potensial air dan potensial osmotik ditentukan. Rumusnya P sama dengan potensial air kurangi potensial osmotik. Pada tahun 1976, Paul Begun dan Frederick Westenton menemukan metode pengukuran terhadap tekanan turgor menggunakan sel litera aksilaris. Ini adalah percobaan yang mereka lakukan. Mereka menggunakan manometer yang salah satu ujungnya ditutup dan ujung lainnya terbuka runcing seperti jarum. Awalnya berada di udara, kemudian dimasukkan ke dalam air dan diamati di bawah mikroskop. Terjadi kapilaritas saat air memasuki ujung terbuka. Nah, karena kapilaritas inilah yang mengurangi volume gas dari P1 ke P2. Dengan menggunakan persamaan hukum Pauli, dengan asumsi tekanan awal sama dengan tekanan akhir, maka kita dapat mencari P2-nya. Rumusnya P2 sama dengan P1 dibagi P2 dikali P1. P1 adalah tekanan atmosfer. Kemudian, jika pipa terbuka itu ditusukkan ke dalam sel, akan timbul sedikit perubahan volume gas ke P3, dan tekanan dalam P3 ini dapat dihitung dengan rumus P3 sama dengan P2 dibagi P3 dikali P2. Sehingga tekanan dalam sel yang sebenarnya dapat dihitung dengan P3 dikurangi P2, yang hasilnya 1 atmosfer lebih tinggi dari tekanan yang ada. Ini mereka mendapatkan hasil tekanan sel sebenarnya 6,1 atmosfer dan tekanan turgornya 5,1 atmosfer. Kemudian ada potensial matriks. Potensial matriks merupakan ukuran kecenderungan matriks untuk menyerap molekul air tambahan pada tekanan atmosfer. Nilainya selalu negatif ke 0. Jadi, dinding sel itu merupakan matriks yang diantaranya disusun oleh selulosa, hemiselulosa, pektin, protein, dan lemak. Pada senyawa selulosa, itu bersifat hidrofilik. Yang kita tahu hidrofilik itu suka dengan air. Nah, karena hidrofilik inilah yang menyebabkan molekul air itu dapat terjerat. Kemudian ada perangkat piring tekanan atau memban tekanan yang digunakan untuk mengukur potensial matriks pada tanah maupun bahan lainnya. Caranya yaitu sampel jaringan yang basah diletakkan pada wadah bundar di piring tekanan, yaitu piring berpori yang memungkinkan terjadinya difusi air. Setelah bagian atasnya ditutup rapat, disekrup sehingga menekan kerat cincin O di kelilingnya. Setelah ditutup, tekanan diberikan. Air mulai berdifusi melintasi piring dan keluar melalui pipa kecil ke dalam gelas. Ketika air berhenti mengalir keluar dari pipa, biasanya setelah 24 jam, potensial matriks yang bernilai negatif pada sampel tersebut mempunyai nilai bilangan yang sama dengan tekanan yang bernilai positif dalam perangkat itu. Nilai dapat dilihat pada meteran. Lalu, tekanan yang lebih tinggi dapat ditambahkan untuk memeras keluar air lebih banyak. Hasilnya adalah kurva pelepasan kelembapan. Presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.